Henshin! Beberapa episode lagi serial Kamen Rider Geats ini akan berakhir, jadi mari kita nikmati sebisa mungkin dan juga bahas semaksimal mungkin selagi bisa. Sejauh ini tentu Geats menarik dan cukup nyaman di fase-fase akhirnya, jadi langsung aja kita bahas Kamen Rider Geats episode 44. Kita mulai dari mana dulu ya? Dari hal-hal yang selain highlight dulu tentunya. Melanjutkan soal pertemuan Azuma dan juga Daichi ya, yang menyinggung perihal pohon pengetahuan. Dari diskusi dan juga Azuma, mereka menganggap Daichi ini tuh masih mencurigakan karena kayak ngomong tapi tuh nggak ngebuka semua soal pohon pengetahuan ini. Karena memang si Aceng juga masih ingin menyelamatkan para manusia yang sudah jadi Yamato tahap 2 kemarin ya. Termasuk juga si Sara. Jadi masih ada itikat baik loh ya dari si Aceng ini buat nyelamatin kakaknya Keiwa, walaupun Keiwa itu sekarang itu lagi seperti ini. Semestinya bisa Keiwa tuh ada di sini gitu ya, dibicarakan baik-baik dan diperjuangkan bersama soal ini. Malah ngalor ngidul tuh anaknya ya. Ana kemarin sempat ngasih pendapat soal kekhawatiran Ana sama teori pohon pengetahuan yang bakalan tiba-tiba ngilang dan jadi plot hole karena Geats ini tuh udah mau berakhir juga ceritanya ya. Dengan bermulainya percakapan ini ya semestinya sih bisa berlanjut gitu soal ini ya. Selain itu Aceng juga jadi punya tujuan untuk membentuk ulang dunia kembali dengan cara menyelamatkan Sumuri. Nah ini, menyelamatkan Sumuri itu jadi salah satu faktor untuk memainkan durasi juga di sini. Kita juga semua pasti paham di sini Sumuri itu ya memang punya kekuatan. Tapi Aceng nggak usah berkata seperti itu sampai kayak hopeless juga gitu ya. Ditolong ya udah pasti harus lah ya, udah pasti harus itu ditolong Sumuri. Tapi bukankah si Aceng juga punya kekuatan serupa, yaitu bisa membentuk ulang dunia juga dengan kekuatan Geats 9. Kalau butuh hasrat yang kuat sebagai sumber kekuatannya, itu juga mestinya tidak susah untuk dilakukan karena dari awal Aceng juga memang sudah memantapkan diri kan untuk membuat dunia di mana semua orang itu ya berbahagia. Dan juga dukungan orang-orang di sekelilingnya yang udah jelas-jelas pro juga semua ke Aceng itu juga jadi salah satu faktor tambahan. Ini juga cukup jadi pertanyaan aneh juga sih. Dan kita juga boleh diskusi soal ini teman-teman ya. Nah, dari sisi Jito juga tentu masih sama, menyingkirkan Geats dan menjadikan Sumuri Dewi pencipta sepenuhnya. Sekarang Sumuri itu belum bangkit sepenuhnya, apalagi hatinya itu masih ada di Aceng dan juga yang lainnya, yang dia itu ya ingin membantu lah, dimana membuat dunia dengan orang-orang yang berbahagia gitu isinya. Dimana posisi ini tuh membuat Jito juga jadi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi kemarin bisa ngancem-ngancem kan, dimana ya dunia Keiwa juga jadi terwujud. Ini gimana sih? Hal ini juga masih nyambung ke Keiwa, dimana dia itu terus dipanas-panasin sama Kekera buat ngalahin Geats dan Sumuri itu bangkit, lalu dunia ideal Keiwa itu bisa diwujudkan kembali. Jadi seakan-akan tuh kayak hanya itu loh cara satu-satunya gitu ya. Jadi lu harus ngelakuin ini. Jadi sesuai dengan perkataan Azuma kemarin, tanpa babi bu dia itu langsung nyamperin ke markasnya Keiwa. Jadi ngerobek poster terus bilang, malah buat sekte Keiwa MC. Sebelum gelut, dialognya juga cukup menarik di sini menurut Ana, dimana orang yang dulu kepala batu dan banteng kayak Azuma ini tuh masih bisa ngasih beberapa poin logis buat Keiwa. Jadi yang bikin tersentuh dimana Azuma ini tuh bilang ke Keiwa kalau dia itu udah percaya sepenuhnya ke Aceng. Azuma yang seperti itu, dia itu mau gitu teman-teman ya, menaruh kepercayaannya sepenuhnya ke si Aceng. Sampai dia itu bisa ngomong kayak gini. Jadi bisa diartikan kayak, lu kalau mau buat ulang dunia, udah ayo ke kubu kita sini dan kembalikan dunia seperti semula. Jadi solusi itu jelas-jelas sudah ada, jalan juga terbuka lebar di sini kalau Keiwa mau balik lagi ke kubu Aceng, ya mereka dengan tangan terbuka pasti mau nerima Keiwa juga gitu. Tapi Keiwa kan ingin wujudin dunia idealnya itu lewat cara yang ini, lewat transaksi dengan Jito dan juga ngalir sesuai hasutan Kekera sama Beroba. Tapi perlu di-note ya, walau dunia itu dibentuk kembali, Sara dan keluarga Keiwa lainnya itu nggak akan balik. Karena kan ya udah mati itu. Sama kayak zaman-zaman kompetisi di GP yang pada mati atau ya game over di situ ya udah gitu, nggak pada balik gitu ya setelah dunia itu dibentuk kembali. Jadi berasa lucu dan kebalik aja lihat bagian ini ya. Jadi ketuker yang lebih kepala batu itu siapa gitu. Ya ada yang Anda tangkap di sini, dimana awalnya Keiwa itu terlihat kaget karena Neon itu diserang dan ditangkap sama Beroba. Wajar lah, namanya juga mantan temen kan ya. Jadi kayak ada rasa-rasa nggak terima kayak, kok gitu sih lu gitu. Jadi ketika ngobrol dengan Azuma, kok berasa jadi kayak sok kerat gitu teman-teman ya. Jadi padahal di situ tuh udah kayak itikat baik dia tuh kayak udah mau mulai muncul gitu ya. Itikat pedulinya sama temennya dia itu udah mau mulai muncul. Jadi kayak itu tuh bukan keinginan hati dia ketika dia itu ngobrol sama si Azuma. Tapi kayak memaksa, gua tuh jahat nih loh gitu. Kalau dari Ana sih kayak gitu nangkepnya ya. Dan pertarungan cukup seru terjadi di sini antara Bava dan juga Taikun.
Azuma juga mestinya sih sadar ya dari secara power level dia itu udah kalah sama Tycoon yang sekarang. Cuman terlihat di sini dia itu bertarung dengan lebih smart. Ini hal minor yang bikin pertarungannya tetap menarik walaupun dari awal kita kayak udah tahu gitu sama hasilnya. Yang bagian pas udah disudutin, terus si Bavanya itu revolve on, itu keren sih teman-teman ya. Jadi ada beberapa bagian lah di mana si Azuma ini tuh berhasil mukul balik si Tycoon yang udah sekuat itu. Jadi nggak dibantai-bantai amat juga lah si Bava ini kayak pas debutnya Tycoon Bujin kemarin. Jadi hasilnya ya memang jelas di sini Bava kalah. Tapi at least kita tersaji dengan pertarungan yang cukup menarik. Diomongin sama Azuma pas di akhir gelut ini, yaitu dengan kata pura-pura tidak melihat. Nah, ini juga kata-kata yang tepat untuk mendeskripsikan karakter Keiwa yang Ane komentari tadi. Sampai nambah-nambahin lagi, mereka yang di bawah memang pantas seperti itu. Jadi ya, aduh, karakter Keiwa yang pura-pura nggak lihat begini aja tuh udah bikin gemes. Ini ditambah kayak merendahkan orang gitu ya. Jadi pas Keiwa pergi mungkin dia ngegumam, gila keren banget gue, MC banget gue. Ini nih, MC pujaan kalian semua seperti ini ya. Dan soal wish Keiwa selanjutnya akhirnya kita ketahui di sini yaitu membangkitkan kakaknya, ayahnya dan juga ibunya. Intinya ya keluarganya aja. Yang lain dia itu tidak peduli. Nyambung sama Azuma tadi, ini juga tersampaikan lewat Sumuri. Karena Sumuri melihat ada sesuatu yang ngeganjel di Keiwa, makanya Keiwa itu terlihat tidak bahagia. Ane juga geli gitu ngelihatnya, kayak pengen ngomong, aduh udahlah bro, nggak usah maksa diri lu kayak begitu terus gitu. Jadi ada orang kayak gini di circle kalian atau di circle Ane, abis pak digibahin asli ya. Jadi dari kata-katanya aja, yang lain gua nggak peduli. Nah ini aja udah hilang. Tycoon kita yang di awal cerita Geats itu menginginkan perdamaian dunia. Tapi positifnya bukti kebingungan Keiwa ini tuh sudah jadi awal mula di mana dia itu akan sadar diri dan berbalik menjadi diri dia yang semula dan juga kembali ke kubunya si Aceng. Yang pas dia itu kayak kaget denger si Neon itu ya. Jadi kayak masih ada itikat-itikat baik sebenarnya. Cuman kayak dipaksakan gitu ya. Dia kayak, gue jahat nih, Eiji nih ya. MC banget gue, keren banget gue. Jadi nggak bisa terlalu menyalahkan penulisan ataupun arahan di mana Tycoon ya berakhir seperti ini gitu. Emang dinamikanya aja kagak nyaman ya. Tapi tolong jangan diambil hate-nya doang di sini. Setiap ada karakter unik kayak gini di suatu serial, Anda selalu coba kasih poin-poin logisnya di awal-awal ya, sejak kematian si Sarah waktu itu juga. Yang diperdebatkan jangan selalu pas Anda tuh merasa nggak nyaman ataupun hal-hal sarkas lainnya. Giliran dikasih poin-poin yang logis biar nggak terlalu overhate, malah menguap begitu aja. Oh, seakan-akan Agan Reza tuh benci banget nih sama nih karakter. Di roasting terus nih sama nih karakter. Subjektif iya, tapi objektif juga iya. Seperti itu ya. Dan sekarang kita lanjut ke karakter yang akhirnya konklusinya itu rampung di episode ini. Dan cukup mengademkan hati kita semua ya. Jadi melanjutkan pertarungan antara Kosei Kurama menjadi Gyago melawan Burari dan juga Beroba. Terlihat Kosei di sini tuh benar-benar bertarung sepenuh hati demi melindungi anaknya satu-satunya saat ini, yaitu si Neon. Soal Neon benar-benar berharga di mata Kosei dan Irumi juga baru didapatkan di episode kemarin kan. Jadi mereka tuh sebagai kedua orang tua Neon saat ini tuh kayak baru sadar gitu. Oh iya, harusnya kita juga nih yang ngasih cinta ke si Neon. Dan memang ya sudah terlihat pontang-panting ini si Om ya di pertarungan ini. Sampai sekarat dan berakhir nggak sadarkan diri. Dan masih diiringi juga dengan acting dan pembawaan yang mantap dari si Om ya. Ini dari dulu Kosei Kurama oke banget ya. Jadi bagian dia meluk akarnya kecil dan ternyata itu Neon aja itu udah bikin cukup terharu ya di bagian awal. Dan itu meluknya kenceng bener pak. Si Neon mungkin udah pengen ngomong, Om meluknya kenceng banget Om, aku nggak bisa napas. Ini juga dibarengi sama mamanya Neon, Irumi Kurama, yang memang beneran sayang sama si Neon. Semuanya itu tersampaikan di sini ya. Jadi dapat diwajari Neon itu masih di tahap kayak, aduh, gua tuh anak buatan, gua tuh anak hasil giveaway, kayak nggak pantas gitu dapat cinta seperti ini. Karena dia juga mengalami gitu ya, dimana ya mamanya juga seperti itu gitu ya. Kayak sedikit maksa untuk menjodohkan dengan orang lain. Dan si Kosei juga secara kasarnya lah memanfaatkan anak sendiri untuk ya benefit perusahaan dia ya. Terus juga di sini ya si Neon kayak merasa nggak pantas gitu dapat cinta seperti ini. Padahal ya kedua orang tuanya Neon ini udah di fase mereka itu tersadar gitu ya. Dan memang benar-benar ngasih cinta yang tulus gitu ke si Neon ya. Jadi melihat ketulusan hati yang memang benar-benar dari kedua orang tua dia saat ini yang bikin dia itu tersentuh dan juga menerima cintanya. Tanpa kompetisi di GP dan juga tanpa harus menjadi Desashin, di sini si Neon itu sudah mendapatkan wish dan reward yang sangat berharga di sini, yaitu cinta sejati dari kedua orang tuanya saat ini.
ini bagian ini dapet banget teman-teman. Jadi nggak terlalu banyak gali-gali lagi sih di bagian neon ini ya. Karena sejak start dan juga proses jalan bebatuannya yang cukup intens di episode kemarin, episode ini tuh tinggal bikin penyelesaiannya yang bikin adem ke semua pihak itu seperti apa. Jadi satu kelegaan besar ya di cerita Gits ini. Saga Neon itu berakhir dengan damai, simple, dan juga penuh cinta. Jadi bagi kalian yang mungkin ada permasalahan keluarga dan segala macem, mungkin cukup relate gitu ya dengan saganya Neon 1 ini ya. Jadi ya mungkin Ana juga harus angkat jempol juga buat Om Yuya sedikit karena track recordnya selama menangani development para Third Rider dari kemarin tuh terasa kurang memuaskan gitu. Buat bagian Neon Ana cukup terhibur dan yang utama itu dibikin nge-feel-nya itu. Dan yang pasti soal konklusinya juga bisa diterima oleh semua pihak. Jadi harus acting nangis terus itu ya si Neon di bagian ini jadinya. Jadi soal ini ada aja yang ngerecokin, yaitu si Beroba. Dan disinilah Neon itu diberikan Core ID dan Desire Driver papanya untuk digunakan. Jadi awal ya diketawain sama Beroba gara-gara pakai Core ID yang berbeda buat berubah, mana bisa ya. Ya emang gak terjadi apa-apa gitu pas di sini. Pas diserang sama Beroba, ada sosok aura biru yang ngelindungin si Neon. Yang udah nonton sampai habis pasti tahu lah ya ini tuh ulah siapa. Pas awal, Ana itu nangkepnya, wah karena kekuatan magis dari si Fantasy Buckle nih. Tapi pas diteliti, kok kayak mirip perubahannya Gits 9 ya. Dimana ekor-ekornya itu kayak keluar dari dalam tanah gitu, dan juga kayak ada suara lonceng. Ternyata emang benar, di sini Neon itu dilindunginya sama si Aceng. Dan si Aceng cool banget lagi pas udah ngelindungin si Neon ya. Jadi dilanjut dengan keajaiban yang terjadi di sini, dimana Core ID Gyago itu berubah menjadi Core ID Nago. Selain itu, luka di tangan Neon juga hilang, bener-bener keajaiban ya di bagian ini. Jadi nanti kita diskusiin ini tuh kenapa bisa terjadi ya. Dan disinilah momen dimana Neon itu berubah menjadi Cameron Nago Fantasy Form. Gila, ini karakter-karakter Gits ya, udah di fase-fase akhir. Mereka itu pada dapat form baru, pose Henshin-nya beda semua. Dan pose Henshin-nya Neon di sini keren sih, asli ya. Jadi udah nggak ada yang sok imut. Henshin! Jadi formnya juga berasa pas di sini dari segi coloringnya karena sudah matching juga sama base-nya Nago, navy dan juga warna emas gitu. Terlepas nggak pakai celana, pokoknya keren form 1 ini ya. Dilanjut kita disajikan dengan fight yang benar-benar menarik dari Nago Fantasy dan juga Premium Beroba. Jadi fight ini terasa lebih proper dan kemampuan dari Fantasy Buckle ini terasa lebih maksimal saat digunakan oleh si Nago ya. Dimana ada ability yang bikin Nago ini tuh bisa ngilang-ngilang, terus juga bisa ngeluarin Magician Circle, terus ngeluarin ability-ability yang bermacam-macam juga ya, kayak tombak-tombak aura magis gitu. Jadi terlihat kelimpungan banget Beroba di pertarungan ini. Jadi berasa pas gitu ya Fantasy sama Neon yang kategorinya itu rider cewek. Akan menarik jika semua karakter itu nanti mungkin udah team up dan Nago ini tuh jadi kayak support role-nya lah, atau kalau di game RPG kayak tukang healing-nya lah gitu ya, karena kan magician di sini. Tentunya juga bagian ini kepuasan tambahan buat kita semua ya, karena ya saga Neon udah rampung, terus juga berakhir ya dengan damai, plus kita dikasih reward lagi dengan form baru dari Cameron Nago. Jadi ini menurut Ana sih, wah bener-bener kita tuh dibikin cukup kenyang gitu ya untuk bagian ini ya. Dan akhir fight ini tentu saja diakhiri dengan Rider Kick dengan nama Fantasy Strike. Akhirnya melihat Beroba bonyok kayak gini ya. Setelah kemarin tuh sempet jadi samsaknya Leisabus, kita tuh bertanya-tanya kok nggak ada bonyoknya sama sekali, masih cantik-cantik aja. Mungkin yang lebih memuaskan lagi untuk beberapa orang ya, di kondisi Beroba seperti ini, dia itu malah diceng-cengin balik sama Azuma yang bertanya, gimana rasanya sengsara? Jadi pengen lihat orang sengsara, diri sendiri malah yang sengsara di sini ya. Jadi ini udah titik abisnya si Beroba ya. Jadi bakalan kayak gimana akhir dari karakter Beroba di serial Gits ini? Jadi mari kita tunggu ya. Apa masih bikin onar aja nih ya di episode minggu depannya atau episode-episode setelahnya. Jadi secara sistematis mestinya bapaknya Neon itu ya yang ikutan di seri Grand Prix-nya milik si Aceng. Tapi ada kayak player substitution gitu, dimana si Neon yang bakal gantiin si bokapnya. Ya nggak masalah soal ini ya. Walau udah adem sama keluarganya, tapi Neon ya tetap mau ikut bertarung di sini ya. Dan paham gitu soal responsibility. Karena udah balik juga kekuatan sebagai Kamen Rider-nya ya. Jadi kayak ya memang masih ada tujuannya gitu dia. Jadi Neon jadi mewakilkan keluarga Kurama untuk tujuan ini. Lalu teorinya gimana Core ID Gyago itu bisa berubah menjadi Nago? Balik lagi, mungkin ini karena keinginan yang kuat dari Neon sehingga keajaiban ini tuh terjadi. Dan yang menambah kelogisan soal hal ini terjadi karena ada kehadiran Aceng di situ. Jadi nggak cuma melindungi Neon dengan kekuatan Gits 9, tapi siapa tahu Aceng juga punya andil merubah Core ID si Neon di sini. Keinginan kuat dari Neon yang jadi sumber kekuatannya si Aceng. Jadi bagian ini juga makin diperjelas di akhir dari sang narator yang bilang ketika keinginan kuat orang-orang bersatu,
kekuatan penciptaan Gits pun akan aktif. Jadi bukan lagi mengambil kebahagiaan orang lain yang jadi sumber kekuatan si Aceng ya. Beda gitu sama Dewi Pencipta atau Mitsume. Tapi di sini adalah hasrat yang kuat. Jadi ini tuh nggak cuma dari Neon aja, tapi kedua orang tuanya juga yang sudah diwakili sama Neon ya. Kekuatan hasrat keluarga Kurama. Jadi menurut kalian soal teori ini gimana? Apa kesannya jadi seakan menutupi teori-teori sebelumnya apa gimana? Jadi semua sekarang tuh bisa tertutupi dengan alasan hasrat yang kuat ya. Ini salah satu kekhawatiran Ana juga teman-teman ya. Tapi ya mungkin seiring berjalannya episode dan juga diiringi dengan hal-hal yang lainnya, ya teori ini mungkin bisa jadi logis gitu ya. Yaitu soal hasrat yang kuat dan juga ya jadi aktif gitu kekuatan si Gits-nya. Jadi episode minggu depan, episode 45, mungkin akan sudah dimulai konklusi untuk karakter Keiwa Sakurai. Akan terjadi pertarungan MC melawan MC. Jadi Gits 9 melawan Tycoon Bujin Sword. Ayo Aceng, bantai Keiwa tanpa ampun ya. Ana dukung pastinya. Dan kita nantikan ya. Dan kejutan lainnya, Kamen Rider 8 juga kembali. Kita lihat dia itu bakalan memberikan apa yang malah hadir di akhir-akhir cerita Gits ini. Apa mungkin kerja sama-sama Beroba, Kekera, ataupun Jito. Ini juga asik banget untuk dinanti. Terus pas Ana lihat, kok ada Cross Gits ya? Ini dalam rangka promosi Summer Movie, apa ikut benar-benar masuk ke cerita juga? Waduh, jangan sampai lah. Ini Ana juga sebenarnya ya cukup seneng gitu ya si Dapan ini tuh kembali gitu ya. Tapi kekhawatiran Ana tuh ya dia tuh mau ngapain gitu baru hadir di akhir-akhir cerita. Takutnya mengganggu stabilitas ceritanya Gits di fase akhir ini gitu. Ditambah lagi ada Cross Gits tiba-tiba ya. Jadi ini doang sih kekhawatiran Ana. Ya udah gitu aja teman-teman ya. Terima kasih banyak yang sudah menyimak pembahasan Kamen Rider Gits episode 44 ini. Jadi silahkan kita diskusi seperti biasa. Penuhkan kolom komentar dengan teori dan pendapat dari kalian semua. Ya sekali lagi ini kan ya hal fiksi gitu ya, cerita fiksi ya teman-teman, hiburan untuk kita nikmati setiap minggu. Jadi tetap berpendapat yang sehat teman-teman, tukar pikiran yang sehat, jangan sampai menyinggung hal-hal yang lainnya yang di luar hal fiksi seperti ini teman-teman. Oke, silakan ditambahkan jika ada kekurangan dan koreksi aja jika ada kesalahan. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye.